Coba-coba, Mang. awalnya coba-coba gitu ya, tapi Mhm. akhirnya ketagihan, ya Ketagihan. akhirnya merusak diri dia juga. Sekecil apapun itu namanya dosa, itu tetap dosa. Dosa. Jadi tidak ada Kecil besar. toleran untuk dosa Toleransi kecil ya. dengan dosa besar. Shalom, selamat datang kembali di podcast HKBP Taman Mini. Bersama saya, Martina Borudolok Saribu. Saat ini sedang berlangsung Piala Dunia 2026. Ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia yang berlangsung 4 tahun sekali, yang sangat menarik perhatian secara internasional. Tentunya euforia para pecinta sepak bola juga di sini sangat besar-besarnya. Mereka menjagokan tim sepak bolanya masing-masing yang akhirnya bertaruh dengan menggunakan uang. Terjadilah judi. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai judi termasuk judi online di tengah jemaat gereja. Telah hadir di studio narasumber kita hari ini yaitu Amang Pendeta HKBP Taman Mini yang juga merupakan seorang praktisi hukum dan juga dosen. Jadi kita akan melihat ini, mengupas ini secara dari berbagai sisi. Langsung saja kita sambut Amang Pendeta Marudut Silitonga STH SHMH. Oh, ada doktornya, saya kelupaan. Pendeta Doktor Marudut Silitonga STH SHMH. Halo Amang, shalom. Halo Inang. Saya sampai ada yang kelupaan itunya, gelarnya. Iya Inang. Bagaimana kabarnya, Amang? Kebanyakan gelar ya. Ya sip dong ya, Jadi- bagus ya. Jadi beban juga sama saya ini. Oh gitu. Iya. Makanya ini sesuai dengan tema pembahasan kita kali ini, Amang, yang kita akan mendiskusikan ini dari beberapa angle gitu. Bagaimana kabarnya, Amang? Sehat selalu Inang. Sehat Tetap selalu. semangat. Semangat walaupun aktivitas kegiatannya banyak, tetap semangat Betul, selalu ya, Amang betul. ya. Apa kesibukannya sekarang tuh, Amang? Ya, kesibukan saya sehari-hari terkhusus itu pelayanan di HKBP Taman Mini dengan segala banyak kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Di HKBP Taman Mini itu butuh tenaga yang luar biasa, tapi itu semua berkat kasih karunia Tuhan Inang. Iya, Amang. Merupakan dosen juga ya, Amang, di Ya, saya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Oke, dalam konsentrasi hukum tata negara. Hukum Tata Negara. Oke, Amang. Kita membahas hari ini tentang judi, Amang ya, termasuk judi online. Yang kita tahu sekarang masif sekali perkembangannya, yang memang karena diikuti juga dengan teknologi yang sangat Betul. berkembang pesat, Betul. Amang. Saya mau bacakan satu data, Amang, dari lembaga riset Macquarie. Memproyeksikan total nilai taruhan global secara online untuk Piala Dunia 2026 ini akan menembus angka 50 miliar USD, setara 820 triliun rupiah, yang tumbuh signifikan dibanding Piala Dunia sebelumnya di 2022, Amang. Dan jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai sekitar 12,3 juta orang dengan perputaran dana ratusan triliun rupiah. Nah, bahkan didominasi oleh umur-umur produktif yang kita tahu banyak yang anak-anak remaja, anak-anak muda. Nah, Mang, ini kan kita lihat data ini ngeri ya, Mang ya. Ya. Ngeri sekali, dan ini bukan lagi kita lihat jauh tapi bahkan ada di sekeliling kita, di orang-orang terdekat kita. Amang, kita mau ngobrol dari sisi kacamata pendeta, dosen, pengacara, Amang. Bagaimana sih judi online ini begitu masif menjerat masyarakat, bahkan bisa masuk ke lingkaran di jemaat gereja kita, Amang? Iya, Inang. Jadi judi ini sebenarnya sudah sama seumur dunia ini, gitu ya. Dan hampir di seluruh kehidupan manusia di dunia ini hampir ada namanya judi. Sudah dilakukan tuh ya, Mang? Sudah dilakukan. Jadi ini hampir sama-sama beratnya dengan candu narkoba. Jadi judi ini satu candu yang sangat-sangat susah sekali untuk kita atasi ya, di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muda sekarang. Apalagi
sekarang ini kan lagi Piala Dunia nih, muncul adanya, eee, situs-situs judi online, di kalangan masyarakat. Nah, ini bagaimana kita menghadapi ini, peran negara, gereja, dan seluruh stakeholder masyarakat untuk mengatasi ini. Bukan hanya para penegak hukum saja, tapi juga bagaimana orang tua, gereja, untuk menyadarkan generasi-generasi muda yang tidak terjerumus dengan candu judi online Judi. ini, gitu, Inang. Karena kalau judi online itu ya Amang terutama yang, melalui bisa lewat smartphone ya kan, jadi nggak jauh, semua ada di tangan kita ya Mang. Dan sekarang tuh malah, menyenangkan kalau Ya, kata betul anak-anak muda sekarang tuh candunya karena berupa game, betul akhirnya ya nambah uang nambah uang nambah uang, betul tidak terasa, betul. akhirnya mereka terjerat di dalam lingkaran itu Amang. Gini, Nang, dulu kan kalau kita mau orang main judi ke satu tempat gitu ya, atau Bertemu ya bertemu secara ya fisik, dengan fisik, heeh. ah, jadi dibatasi tempat, dibatasi waktu, untuk orang berkeinginan, bermain judi. Tapi kalau sekarang enggak, mau di mana saja, mau di rumah, mau di kampus, bahkan di Iya, gereja bisa main judi, iya. gitu ya, dengan adanya smartphone ini, teknologi smartphone ini. Jadi, judi itu borderless, tanpa batas, gitu ya, tidak ada lagi ruang batas untuk, orang-orang bermain judi online ini, Betul, gitu. dan kapan aja ya Amang Ya, ya, kapan aja. Amang, seperti yang kita, lihat ya Mang, anak-anak muda terutama juga ya yang di gereja lah. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol banyak kisahnya nih seperti anak muda gereja yang tadinya aktif di gereja. Akhirnya dia mulai, coba-coba main judi online, pakai uang pertamanya uang jajannya. Makin lama menggerus dengan uang-uang lain yang akhirnya dia melakukan pencurian-pencurian kecil lah misalnya dari uang kuliahnya dan lain-lain. Akhirnya dia menarik diri dari gereja, dari kampus, akhirnya depresi, akhirnya ujung-ujungnya orang tuanya lah yang menanggung, eee, uang untuk membayar judi online tersebut. Bagaimana Amang melihatnya ini Mang, secara hukum positif kita memandang posisi anak muda yang seperti ini? Apakah dia kita bisa hitung sebagai korban dari kecanduan tersebut Amang? iya, judi online ini sudah masuk di dalam KUHP kita, Inang, ya. KUHP lama dan KUHP yang terbaru, bahwa judi ini adalah satu perbuatan pidana yang ada di sanksi hukumnya, Oke. yang menyebarkan gitu ya, dan juga yang melakukan. Jadi jangan, berpikir bahwa pelaku Mmm, pidana itu hanya, yang memberikan tempat atau sarana judi saja, tapi orang yang bermain judi itu juga termasuk? termasuk, Oke. melakukan tindak pidana, kejahatan di unsur judinya, gitu, Nah. Dia termasuk ya, bukan korban ya, Mang, ya? Ah, Oke, berarti dia pun bisa dipidanakan? bisa, gitu. Oke. Nah, ini banyak yang nggak tahu nih, Mang, karena selama ini tuh kita melihatnya, aduh kasihan dan memang, ya bagaimanapun dia sudah terjerat di dalamnya, ya dengan kadang-kadang akhirnya terlilit hutang untuk Betul, membayar, judi tersebut. Kita melihatnya aduh kasihannya, terus akhirnya yang melakukan kesalahan, kita hanya dari kacamata si provider iya, judi tersebut. Ternyata betul, memang yang saat kita melakukan kita sudah menjadi pelaku iya, kejahatan, betul, seperti itu. Baik, Amang, kalau statusnya di mata hukum berarti bukan korban, tapi dia juga sebagai pelaku. aku Oke. Amang, kalau misalnya, pasalnya dia cari uangnya juga instan nih, misalnya dia melakukan, pencurian-pencurian tadi dan dia juga melakukan judi online, bagaimana dari sisi hukumnya itu, Amang? iya, dari hukum positif di Indonesia kita punya, Undang-Undang ITE, ya. Di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE, di situ dikatakan
bahwa setiap orang yang mendistribusikan atau membuat, akses dengan muatan perjudian, dia bisa dipidana 6 tahun. Lama Oke. itu ya untuk hukuman maksimalnya. Jadi hati-hati untuk orang yang, melakukan ya, provider yang Mhm. memberikan sarana judi, dan bagi juga orang-orang yang melakukan permainan judi juga Enang, dia bisa juga dipidana. Itulah Mmm. hukuman, ancaman hukuman ya yang diberikan oleh hukum positif kita gitu, Nang. Termasuk yang menyebarkan tadi ya berarti Iya, ya, Mang, ya, betul sih. betul. Memang kalau dari Kementerian Digital dan, Komdiji ya, dari Komdiji tuh, berupaya selalu, mematikan langkah, aplikasi-aplikasi ini ya. Cuma Betul. saat mati satu tumbuhnya seribu, Iya, Mang. Jadi yang, digapai oleh para provider judi ini jauh lebih banyak gitu, Amang, dan korbannya ya paling gampang sebenarnya generasi muda yang iya, karena mereka menganggapnya ini hanya have fun aja, iya, cuma iseng-iseng tapi iya. ternyata panjang urusannya, Amang, ya. Ya awalnya kan iseng, Awalnya iseng awalnya ya, semua coba-coba, Amang? awalnya coba-coba gitu ya, tapi Mhm, akhirnya ketagihan-ketagihan, ya ketagihan, akhirnya merusak diri dia juga. Bukan terjerumus. cuman diri dia juga yang dirusak, bahkan keluarga juga dirusak. Bukan keluarga saja yang dirusak, masyarakat dirusak, bukan hanya Mhm, masyarakat aja yang rusak. Negara mhm. ini bisa hancur hanya gara-gara yang awalnya coba-coba gitu. Ternyata Mhm. seserius itu akibatnya. Amang, ada lagi nih, Mang, kalau misalnya, kalau pelakunya adalah kepala keluarga, ada pelayan gereja juga, eee, seringkali kan yang seperti yang tadi contoh di awal, anak muda, anak kuliah yang uangnya akhirnya memakai uang kuliah dan lain-lain. Kalau dari, keluarga akhirnya banyak yang terjerat, yang kasusnya dia mengambil, menggerogoti uang nafkah keluarga, uang kebutuhan sehari-hari yang Ya, harusnya untuk anak istri, betul. tetapi malah tergerus untuk bayar itu. Nah, bagaimana, Amang melihat ini dari sudut pandang aturan gereja dan perlindungan hukum bagi keluarganya, Amang? Iya, Nang, ini kan kembali tadi, di awal karena coba-coba ya. Ya itu juga ada kejadian itu mahasiswa gitu loh. Pertama-tama coba-coba ketagihan, uang kuliah habis main Oke. judi. Nah, takut minta lagi sama orang tua, dia lakukan pinjol, apalagi pinjaman online ini Iya. sangat mudah sekali dengan aplikasi-aplikasi yang ada, Persyaratannya gampang, Amang, gampang sekali apanya. Tapi dia tidak sadar bagaimana mengembalikan, uang itu. uang itu. Akhirnya datanglah debt collector, dia dikejar-kejar, gitu ya. Dan, itu yang bikin, kepada keluarga buruk citra Iya. keluarga, gitu, insan-insan apa. Dan mungkin saja, bisa saja di, gereja gitu ya, akibat dari itu ada melakukan perbuatan pidana, Mhm. penipuan penggelapan gitu ya. Di mana penipuan penggelapan ini juga, kena sanksi pidananya juga tidak cukup ringan. Tidak hanya penggelapan kalau dia di dalam kantor atau, pekerja-pekerja gereja, dia bahkan bisa melakukan pencurian gitu ya. Nah, yang kita takuti karena gereja ini kan, Iya. waktu saat, memberikan persembahan, ya moga-moga nggak ada ya, ada anak muda dia karena kecanduan judi, dia ambil itu Uang itu, uang dari kantong persembahan persembahan. pada saat ibadah. Padahal dia mau ibadah sebenarnya kepada Tuhan, tapi dia melakukan kejahatan, itu cuman gara-gara, judi online, gitu Inang. Jadi melakukan segala cara ya, Amang, ya, Ya. gimana caranya dia bisa mendapatkan uang untuk menutupi, hasil perbuatannya itu ya, Amang, ya. Nah, Amang, kalau tadi kita membahas pelayan gereja, Amang, bagaimana, gereja melihatnya kalau misalnya ada pelayan gereja yang melakukan, judi online? Iya, Nang, di HKBP ada namanya hukum siasat gereja, atau Oke. lebih kita kenal RPP ya, Ruhut Parmanion Pamicangon. Nah, di dalam hukum siasat gereja itu sebenarnya juga, dilarang untuk, berjudi. Apakah itu judi manual atau judi online, nah yang namanya judi itu dilarang. Nah, itu melanggar, tita,
ke-9 jangan mengingini barang, sesamamu itu. Terus kalau ada itu apa selain RPP apakah ada, atau misalnya keluarga kita nih Mang, yang terjerat, judi online, apa yang, selain pastinya kita sebagai keluarga, menasehati dan lain-lain, apakah ada, cara saya bawa ke gereja seperti apa treatment-nya terhadap keluarga saya yang misalnya melakukan hal tersebut, Amang, kalau dari sisi gereja? Iya, RPP atau Hukum Siasat Gereja untuk menyadarkan orang-orang atau jemaat ya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan mata Tuhan. Mhm. Nah, semua jemaat saling, menegur, saling mengingatkan, ya, bukan hanya tugas, penetua saja, bukan tugas pendeta saja, tapi jemaat satu sama lain juga saling mengingatkan, Iya. agar orang-orang yang tadinya terjatuh di dalam judi online atau judi apapun atau perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, kembali ke jalan yang benar. Itulah tugas gereja, saling mengingatkan, gitu. Iya, kita juga bisa melakukan konsultasi kali ya, Mang, ya, selain minta didoakan supaya karena kalau udah terjerat itu berat banget ya, Mang. Ya, Mungkin, saya pernah ada beberapa kenal yang seperti ini, Mang, yang anak masih muda, tapi dia harusnya fokus sekolah, belajar, tapi malah, coba-coba judul, orang tuanya pusing, harus gimana, ya akhirnya ya minta ke keluarga besar untuk didoakan dan lain-lain seperti itu, Mang. Cuma memang ini, apa ya, nggak bisa putus sekali selesai gitu ya, Mang, ya. Karena, seringkali ini candu, balik-balik lagi gitu, Mang. Itu yang mengerikan dari, kalau udah masuk ke lingkaran setan ini kan ya, Mang, ya. ya Paulus pernah mengatakan kepada Timotius ya di 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Uang. Nah, uang itu kita butuh uang. Tapi kalau kita mencintai uang, nah ini akar Repot itu ya, Mang. mulailah kejahatan itu muncul. Oke. Ya ingin menguasai uang semua harta benda. Dan makanya Paulus menambahkan lagi pada Timotius, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bayangin, gara-gara cinta uang gitu ya, bisa dia jauh imannya, bahkan dia bisa menyiksa dirinya. Bukan hanya dirinya saja, keluarganya juga dia Semua, siksa, ya. gitu loh. Ini efek domino dari sebuah Iya. siksaan-siksaan akibat cinta akan uang. Salah satunya judul. Karena judi ini kan, dia menginginkan harta orang dengan cara tidak benar, gitu loh. Menginginkan yang Supaya lebih gitu kaya, ya, Mang, ya. ingin lebih, ingin cepat kaya, gitu Mhm. ya. Sebenarnya kan, eee, bak mencari, dengan kerja keras, dengan usaha sendiri, itu lebih baik ya, daripada, mencari harta yang cepat, akhirnya Instan ya, Mang. instan itu bisa seketika juga lenyap, Hilang, betul gitu. betul. Apalagi kalau judi online ini emang kita tuh lawannya mesin ya, Mang, ya, Iya, aplikasi gitu. iya, Kalau kata orang, menang-menang, tapi kan sebenarnya ujung-ujungnya nggak mungkin bisa iya, menang melawan mesin gitu. iya, Tapi ya karena efek candu udah nggak ada lagi objektivitas, udah nggak iya, rasional lagi gitu ya, Mang, di pikirannya. Apalagi kalau uang udah habis, ya terus aja lah, moga-moga uangnya balik iya, lagi, padahal kenyataannya itu iya. nggak kejadian gitu ya, Mang, ya, gitu. Eee, ini yang tidak disadari oleh, anak-anak muda atau masyarakat ya, ini kan aplikasi ini kan dibuat manusia, kan ada yang mengoperasikan. Ya. Jadi biasanya yang mengoperasikan ini dikasih untung dulu, kasih untung dulu, baru orang ini sudah mulai Mmm, candu, nah di sini digeruslah, kalah kalah terus kalah terus kalah terus. Nah ini yang tidak disadari oleh para masyarakat atau khususnya generasi muda, bahwa online aplikasi itu dibuat oleh manusia,
dan, juga, dioperasikan oleh manusia. Jadi hati-hati dengan judi, gitu. Betul betul. Kayaknya memang mereka tuh menyisir, apa ya, menunjukkan ke nature-nya manusia ya, Mang. Kalau Iya, udah menang, mhm, itu euforianya pengen iya. terus gitu ya, Mang, ya. Jadinya tuh akhirnya ya udah berkutat di situ-situ aja lah. Dia jadinya makin seneng gitu ya, Mang. Iya, itu yang tidak disadari oleh para, pemain-pemain judi online ini, gitu ya, yang mengatur siapa, yang diatur siapa. Biasanya orang-orang yang bernafsu, nah, untuk menang, nah itu biasanya iblis sudah Mhm. masuk itu di otaknya, udah cuci otak. Akhirnya dia nggak sadar, dirasuki oleh, iblis yang ingin kaya, ingin mendapat uang banyak, harta melimpah, Ya. dengan cara yang apa. Tapi begini juga Inang, ini juga hati-hati juga di dalam, masyarakat ya. Efek dari judi online ini juga bisa ke rumah tangga. Nah, apalagi untuk tadi kepala rumah tangga ya, sempat kepala rumah tangga yang sudah bermain judi online Iya. ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, seperti melakukan kekerasan, dalam rumah tangga, gitu ya. Sementara kita hukum positif kita, di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang, tindak pidana kekerasan rumah tangga. Barang siapa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mau bapak, mau ibu, mau anak, itu Iya. dia akan dihukum. Nah, saya Mhm. selalu menyarankan gini, Nang, kepada ibu-ibu yang di rumah, jangan pernah takut melaporkan suaminya. Kalau Oke. melakukan tindak KDRT pidana. itu ya. Nah itu, kalau dia laporkan suaminya kepada penegak hukum, itu kan untuk membuat efek jera, Betul supaya jangan betul. dia lakukan lagi. Begitu juga dengan anak-anak, itu ada hukum Minang, boleh loh orang tua bawa anaknya ke polisi. Untuk apa? Dalam rangka pendidikan. Jadi Oke. jangan Oh gitu pernah, ya. "Wah, anak saya nanti kalau ditangkap polisi gimana? Oh, anak saya kalau di penjara gimana? Di kantor Kasihan polisi, teman. gimana?" Enggak, bawa aja kantor polisi. Diinap sehari biar dia sadar, "Oh, ini susah loh di penjara. Oh, sakit Mhm. loh di penjara." Iya. Jadi, Supaya takut supaya ya, Mang. takut. Jadi, para orang tua jangan pernah takut melaporkan anaknya ke aparat penegak hukum dalam rangka mendidik Iya, supaya betul. anak itu tidak kecanduan, khususnya kecanduan judi Judi online online ini, ya. gitu. Iya. Oh menarik sekali ya, ini informasi baru ya, Mang, ya. Mungkin langsung ketakutan itu Iya, anaknya ya, siapa tahu langsung berubah ya, Mang, ya. iya, Jadi selain konsultasi, kita bawa ke dalam konsultasi dengan pihak gereja atau doa, kita juga bisa ya banyak ya caranya ya, Mang, ya. iya, Gimana caranya lah supaya nih generasi penerus kita nih jangan terjebak gitu. Ibaratnya kalau orang bilang bangsa lain sudah ke bulan, masa iya, kita masih terjebaknya di judi, sayang iya, sekali ya, Mang, ya. Nantinya ke depannya mereka akan jadi generasi yang, apa ya, ya nggak maju gitu ya, Mang, ya. Mang, eee, ini kan tadi, apa, kita sudah bicara dari, sisi, pidana, dari sisi, kerohanian ya, Amang. Kalau misalnya, eee Amang menutup ini semua Amang, menyimpulkan, apa yang bisa Amang simpulkan untuk generasi kita, ya terutama yang muda dan untuk jemaat gereja kita, Amang? iya, terima kasih, Nang, atas kesempatan ini. Ini saya juga mengingatkan, eee, para pengurus-pengurus gereja dan juga para orang tua, gitu ya. Mari kita bersama-sama menyadarkan anak-anak, Tuhan yang kala saat ini terperosok lah akibat dari, ya godaan-godaan, dunia ini. Inilah tugas kita bersama-sama, meningkatkan iman, menyadarkan melalui persekutuan-persekutuan yang ada di gereja. Ya, saya ajak anak-anak muda gereja, datanglah ke gereja, datanglah persekutuan gereja, itu lebih menyenangkan dan itu lebih mengembirakan, itu membawa sukacita.
imanmu, terhadap kehidupanmu. Tidak Betul. ada yang membuat sukacita yang sejati oleh yang namanya si jahat atau si iblis. Tapi Tuhan memberikan kepadamu sukacita yang luar biasa dan kekekalan kalau engkau hidup di dalam, iman bersama Tuhan. Oke, baik. Jadi anak muda jangan keseringan di kamar ya, Mang, ya. Jangan. Kita sebagai orang tua juga kayaknya harus was-was nih kalau anak kita cuma main game di kamar atau uangnya belum waktunya Betul. mingguan atau bulanannya udah habis duluan, kita perlu curiga. Bukan untuk gimana-gimana tapi memang untuk menjaga anak-anak kita ya, Mang. Nah, Amang, sekali lagi nih karena masih dalam euforia Piala Dunia, berarti boleh nggak tuh Amang taruhan kecil atau taruhan besar itu gimana? Boleh atau tidak? Silakan. Sekecil apapun namanya kejahatan, itu namanya kejahatan. Sekecil apapun namanya kesalahan, itu namanya kesalahan. Sekecil apapun itu namanya dosa, itu tetap dosa. Dosa. Jadi tidak ada, Kecil besar, toleran untuk dosa toleransi ya. kecil dengan dosa besar, gitu ya. Kesalahan yang kecil, kesalahan yang besar. Kita harus jauhkan yang namanya dosa. Kita harus menjauhkan namanya perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu Tuh, oke, menarik sekali Amang. Ini karena kita kebiasaan cuma taruhan bola doang Amang. Oh, ternyata enggak. sama ya. Semuanya di mata Tuhan itu semua sama. Kalau dosa ya dosa, kalau salah ya tetap salah. Oke, menarik sekali Amang. Kita di euforia Piala Dunia kayaknya juga banyak yang melakukan taruhan-taruhan kayak gitu. Kita ingatkan kembali, terutama untuk jemaat kita ya Amang, bahwa itu salah, itu dosa, termasuk judi online. Nah, kalau bisa dan kami berdoa supaya jangan ada jemaat kita ya Mang yang terjerat di dalam lingkaran setan tersebut. Amang, terima kasih atas kehadirannya di podcast kali ini Amang. Kita banyak informasi nih dari sisi alkitabiahnya juga secara hukumnya Amang. Terima kasih. Jangan bosan-bosan untuk jadi narasumber Siap, kami ke depannya siap Amang. Inang. Terima kasih dan kita akhiri podcast edisi kali ini di sini. Kita akan kembali di podcast berikutnya dengan topik-topik yang tentunya sangat menarik. Jangan lupa follow, subscribe juga dan share akun Instagram juga YouTube @HKBP Taman Mini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Podcast HKBP Taman Mini, Growing Growing together. Together.